Baik lagi dengan gua Gian dan welcome to Breakdown. Dan sekarang gue mau bahas film yang berjudul Mantan Manten. Will you be my wife? Yang pertama, melambangkan lemparan kasih sayang langsung ke hati pasangan. Perempuan yang kuat adalah perempuan yang berani menghilangkan mara bahaya di dalam keluarganya. Ini adalah spoiler content. Film ini bercerita tentang Yasnina, seorang wanita karir yang harus menjadi ahli waris Paes, di mana dia sebenarnya sedang dilanda konflik di dalam hubungan pernikahannya. Kesan yang gue rasakan setelah nonton film ini sebenarnya lumayan cukup menerobos ke level spiritual gue sebenarnya. Film ini mungkin sekilas terlihat sebagai sesuatu yang mengambil kisah legowo gitu, tapi menurut gue film ini lebih ke tentang resiliensi dalam perjalanan tokoh. Dimana resiliensi itu adalah sebuah comeback dari perjalanan tokoh yang emang mengalami sebuah keterpurukan yang sangat terpuruk, teramat sangat semelekete gitu. Jadi dia comeback lagi. Namun di dalam breakdown ini yang bener-bener mencuri hati gue justru letaknya ada di dalam planting di dalam film ini dan juga repetisi yang sangat ngerefleksiin filmnya. Sebelum gue masuk ke topik, gue jelasin dulu nih si dua suplemen tersebut kenapa hal itu sangat keren banget buat storytelling kalian. Planting itu sebenarnya adalah sebuah percikan dalam adegan atau sebuah adegan kecil atau dialog yang dimana itu sebenarnya memberitahu apa yang terjadi selanjutnya atau mungkin memberitahu keseluruhan film. Singkatnya, planting itu kayak sebuah teaser lah di dalam adegan di film kalian, di mana itu sebenarnya secara subliminal membocorkan isi ceritanya atau memberitahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, kalau misalnya repetisi yang gue maksud, kenapa ini keren buat storytelling kalian? Karena itu adalah di mana ada sebuah pengulangan adegan yang berlangsung, di mana perbedaannya adalah di tokoh kita yang sudah bertransformasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk penekanan bahwa karakter kita sudah berevolusi menemukan resolusinya. Kenapa hal itu sangat kental banget di genre drama? Karena sebenarnya itu adalah sebuah penekanan buat transformasi tokoh kalian dan juga situasinya. Makanya kedua poin itu adalah sebuah ingredients yang bagus buat storytelling kalian kalau misalkan mau ngasih impact. Nah, film Mantan Manten menggunakan sebuah zona nyaman yang terusik di dalam ceritanya. Baik dalam dialog ataupun pengadeganannya, tokoh kita mau nggak mau harus memiliki yang namanya komitmen dan terjebak dengan dilemanya. Contohnya, Surya, dia harus milih kan antara Yasnina atau bapaknya. Nina, dia juga harus milih antara Paes yang menjadi moto hidup dia yang baru atau dia mau melanjutkan di suksesnya dalam dunia materialnya. Si Bude Marianti pun dia nggak nyangka bahwa dia harus menurunkan ilmu Paesnya ke seseorang yang paling dia tidak sangka gitu. Seseorang yang emang secara sifat tuh menomorduakan hal-hal yang emang berbau mistis, spiritual. Nah, kalau misalnya kita tarik semua, ketiganya itu kan memiliki satu persamaan, yaitu ketidakterdugaan dan sesuatu itu mendesak. Kalau misalnya diperhatiin lagi, sebenarnya ini sudah diplanting banget di awal film di saat Yasnina menyaksikan pernikahan adat di kampung. Coba misalnya kalau kita breakdown dari adegan itu, harusnya kan si Yasnina tinggal tanda tangan di sana dan udah kan selesai, dia tinggal go on ke plot harta dan tahtanya. Namun ketidakterdugaan ini kan menyudutkan Yasnina, sehingga dia mau nggak mau harus ngikutin semua prosesi pernikahan di kampung itu. Dan akhirnya cetar ketemu kan dengan plot Paes yang emang dibawa secara humoris dan sangat mendesak. Planting tersebut merubah film yang dari bicara soal harta dan tahta menjadi tentang spiritual journey. Seperti Shifting? Nope, dari awal emang film ini bicara soal keluar dari zona nyaman. Walaupun emang membawa kasusnya itu adalah pernikahan. Itu juga bisa dilihat saat di awal adegan film, di saat Surya melamar Yasnina, itu sebenarnya memiliki tujuan untuk keluar dari zona nyaman. Jadi begitulah cara menggunakan planting dengan baik dan benar, saudara-saudari. Jadi si Paes dan planting yang ada di film ini itu harus dibutuhkan sama semua aspek karakter di film ini. Makanya kan si keluarga Iskandar juga dari keraton kan, karena memang supaya Paes itu menjadi sesuatu yang matter, sesuatu yang urgent saat plotnya masuk. Yang kedua, repetisi. Film ini menggunakan repetisi untuk penekanan dari transformasi karakternya Yasnina. Di awal film, saat Yasnina terpuruk di mana dia baru aja dikhianati sama Iskandar, kan Surya bilang, "Trust me." Dan di situ dilihat bahwa posisi Surya lebih dominan. Direpetisikan saat di akhir film, Yasnina bilang ke Surya, "Trust me," ketika Yasnina sedang mengurus baju nikahnya Surya yang kekecilan. Jadi di balik adegan repetisi itu terdapat penekanan proses perjalanan karakter Yasnina yang tadinya dia terpuruk sekarang menjadi dominan.
Dan kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, si adegan baju Surya kekecilan itu kan sebenarnya repetisi banget. Dari adegan awal ketika Yastina bertemu dengan plot paesnya kan. Dimana yang dibawa adegan itu dibawa sangat humoris. Dan kalau misalnya lu perhatiin juga itu sangat similar banget dengan sesuatu yang terjadi di saat pernikahannya Surya. Dan menurut gue yang bagus di sini, kalau misalnya kalian perhatiin, itu kan semuanya sama banget. Sampai orang geradak-geruduk saat masuk ke dalam ruangan yang kayak, ramean sama. Itu semua sama. Kalau misalnya kita lihat, yang berbeda di dalam dua adegan itu cuma satu. Yaitu Yastina, di mana yang A, dia belum bertransformasi. Dan yang kedua, sudah bertransformasi secara spiritual dan dia menjadi ahli waris Paes. Jadi memang kedua repetisi itu digunakan sebagai hal kontras yang emang digunakan karakter kita yang emang sedang berubah. Lu sebenarnya bisa lihat juga contohnya kayak di film Marlina, di film Keluarga Cemara, di mana hal itu digunakan sebagai hasil jernih perjalanan mereka di dalam sepanjang film. Ada juga metode refleksi diri yang digambarkan di dalam film ini, di mana ada metafora perpindahan alam untuk menemukan jati diri. Dari kota ke desa, dari material ke spiritual. Lu bisa lihat kan similarity itu di dalam film Keluarga Cemara, di dalam filosofi kopi 1 dan 2, di dalam Cahaya dari Timur, walaupun itu sebenarnya dibalik kondisinya, tapi ada perjalanan dua alam yang dimana itu digunakan sebagai proses karakter kita yang sedang adventure gitu, journey sinemanya. Nah, jadi konsepnya si dua alam itu digunakan ibarat kayak buat bertapa gitu, supaya dia bisa comeback dari konflik yang sangat menjatuhkan. Dan teknik storytelling itu pun sebenarnya digunakan kan di film The Godfather, mana si Michael Corleone harus ke desa dulu untuk menjadi final form-nya sebagai The Ultimate Godfather. Oke, kita masuk ke dalam cast. Kita ada Atika Hasiholan sebagai Yasnina, Arifin Putra sebagai Surya, Oxcel sebagai Salma, Tio Pakusadewo sebagai Pak Iskandar, dan Tuti Kirana sebagai Bude Kusmaryanti. Film Mantan-Mantan disutradari oleh Farishad Lachuba. Dia juga sebenarnya yang ikut menyusun skripnya. Dan kita juga bisa lihat film sebelumnya seperti Mantan Terindah. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, si Lachuba ini emang memiliki ajakan penontonnya untuk ikut dalam journey tafsirnya. Itu bisa lihat dalam pencarian-pencarian clue di dalam film ini kan, dari bagaimana repetisi itu dilakukan, planting dalam adegan itu dilakukan, dan dimana saat si adegan-adegan puzzle, adegan-adegan maze yang dimana sangat menggambarkan sesuatu. Dan contohnya si kakek hantu yang sangat dibikin subtle banget bahwa dia adalah hantu. Kalian sadar nggak sih si kakek itu nggak punya bayangan? Jadi emang dia mengkedepankan spiritual value gitu, dan juga resiliensi dalam tokoh, di mana ada comeback dalam sebuah konflik gitu. Oke, kita masuk ke dalam rating. Untuk hasil lahir film ini gue rate 9 dari 10. Gue suka banget dengan permainan-permainan repetisi dan planting yang emang dimainkan secara cantik gitu kalau bahasa guanya. Walaupun dari segi teknis menurut gue ada beberapa yang mungkin lebih lucu kalau dikulik. Contohnya kayak misalnya color grading. Tapi gue nggak tahu juga, mungkin ini juga sebuah kesengajaan. Karena memang film ini kan kalau misalnya kita lihat secara konsep besar kan sangat membumi gitu. Mungkin emang dibuat sebegitu naturalnya seperti kejadian di dunia nyata. Dan menurut gue yang keren di film ini juga adalah dampak setelah nontonnya. Ketika film itu berfungsi sebagai, selain menjadi motion picture, dia juga menjadi perjalanan cinema journey untuk penontonnya. Gue ngerasa ada hal-hal yang berbekas setelah nonton film ini gitu. Setelah gue nonton film Mantan-Mantan, kalau misalnya gue datang ke acara nikahan kerabat atau ke nikahan temen, pas adegan si ritual perpayasannya itu gue jadi kayak senyum-senyum sendiri gitu, karena gue tahu di situ ada passion Bushido-nya yang dimana seseorang ini mungkin memilih paes sebagai passion hidupnya yang kedua gitu, mungkin sebagai dia graphic designer, mungkin dia juga paes gitu. Jadi film ini akan meninggalkan kesan ke penontonnya saat nonton film ini dan juga setelah nonton film ini. Dan gue sangat merekomendasiin banget film ini lo tonton couple, karena lu akan bicara lebih dalam soal relationship kalian. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah kalau misalnya lu ada pendapat soal Mantan-Mantan itu ratingnya gimana atau kesannya gimana gitu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club. Dan kalau misalnya lu suka sama mengulas atau mengetik review film, lu bisa langsung cek ke website Kincir di website kincir.com, karena di situ kita ada pembahasan soal film dan game, dan di situ juga ada review soal Mantan-Mantan. Lu bisa share tuh kesan bagaimana setelah kalian nonton film Mantan-Mantan. Dan jangan lupa nih share video ini ke teman-teman lu yang emang suka sama film-film yang mengajak penontonnya ke dalam spiritual journey mungkin, atau film-film yang romcom, atau film yang drama genre-nya. Dan ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gue Gian. Dadah!